sakit disebabkan oleh karena pawetuan, nah ini harus dibayuh. Yang kentan bersidayang, artinya membayuh itu sampun tepat sekali. Sebenarnya membayuh itu adalah berasal dari kata bayuh. Bayuh artinya dayuh, dalam bahasa Bali itu dayuh. Dayuh artinya tidak panas, tidak dingin, tapi rasanya adem. Nah, konsep membayuh ini sebenarnya ada korelasinya dengan konsep Trihita Karani, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Sesungguhnya di dalam diri kita itu juga ada konsep Trikarani. Di mana konsep Trikarani itu? Pertama, Atma pindah ke parayangannya. Sang yang Atma sana pindah ke parayangannya. Kemudian Pawongan pindah ke Trikaya Parisuda, artinya berpikir yang bagus, berkata dan berbuat. Kemudian palemahannya dalam diri kita di mana itu? Nah, inilah yang disebut dengan setula sarira kita itu. Dengan membayuh itu berarti kita memberikan sebuah tatanan upacara yang memberikan fungsi dan dampak terhadap jasmani dan rohani kita. Karena di Bali itu sangat diyakini bahwa membayuh itu sangat penting sekali, karena akan itu membawa dampak tentang karakter. Contoh, Pranda katakan dari manusia lahir atau dari perkawinan itu kita sudah diberikan sebuah pendidikan budi pekerti bahwa kita itu harus memberikan sebuah contoh dan gambar yang bagus terhadap perilaku kita itu. Misalnya tentang tatwa, etika, dan upacara. Nah, ketika pelaksanaan itu membayuh sudah bisa dilaksanakan dalam ketika itu akan memberikan dampak karakter. Misalnya dari karakter emosional kemudian menjadi iraga tentang puniki diri kita sendiri itu. Karena sesungguhnya kita lahir itu membawa yang disebut dengan catur bekal. Suka, duka, lara, dan pati. Suka itu artinya kita bersyukur di lahirnya karena kita diberikan untuk memperbaiki diri. Makanya dalam Sara Samuscaya disebutkan, risakuhing ikang itu manusia juga gumawiakan suba karma dan suba karma. Ia wenang metulung untuk suba karma. Makanya kita selalu berbuat untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, membayuh itu salah satu fungsi untuk menetralisir dari catur bekal ke suka, duka, lara. Duka dalam pemayuh kan ada banyak. Misalnya sering begini, sering begitu. Misalnya ada doyan banyak mempunyai utang, ada kesakitan. Membayuh inilah mempunyai fungsi untuk menetralisir daripada diri kita, terutama parayangan Sang Hyang Atma itu. Nah, kalau sudah Sang Hyang Atma mendapat tuas-tuasan, maka otomatis sampun setula sarira kita, panca maha buta kita itu akan semua mendapatkan semacam pengeruatan. Karena yadnya itu sesungguhnya bukan pengorbanan suci, tetapi pengeruatan, penyucian, dan pengeleburan. Kenapa demikian? Pranda katakan karena sesungguhnya kita hidup ini adalah membawa karma, sancipta prarabda kriya mana. Nah, niki sampun tujuan membayuh niki mangda iraga mersidayang ngerwat puniki, artinya meminimalisasi daripada karma wasana kawarasana kita yang dulu itu dengan sebuah kompensasi daripada upacara yadnya termasuk pembayuh punika. Nah, di samping nika
Pemayuh yang kita laksanakan itu, misalnya Pranda sering mengatakan bahwa Pranda menganalogikan dulu bahwa sakit yang sifatnya non medis itu ada 4 jenis nih yang sering Pranda sampun wenten para umat krama duwene nunasang puniki. Pertama, sakit yang disebabkan oleh parayangan. Kedua, sakit yang disebabkan oleh pawetuan, sakit yang disebabkan oleh wong akriale. Kemudian sakit yang disebabkan oleh karena kelahiran kita. Nah, sakit yang disebabkan oleh wong akriale itu harus dukun yang bisa artinya memberikan sebuah pengobatan. Nah, tetapi kalau yang sakit disebabkan oleh karena pawetuan, nah ini harus dibayuh ini. Yenten-kenten ten bersidayang ini. Artinya membayuh itu sampun tepat sekali. Misalnya yang dewaning soma umanis uku watu gunung, bagaimana karakter adanya, kemudian apa bantennya, apa pemayuhnya. Disinilah fungsi upekara nika. Karena banten itu adalah mempunyai 3 konsep. Sehananing banten pinake rupaning Sang Hyang Widi. Sehananing banten pinake ande buana daging jagat. Sehananing banten pinake anggan tetui, artinya anggan ide betara. Nah, inilah yang kita pakai untuk menetralisir suka duka lara pati berdasarkan kelahiran manusia itu. Membayuh ini penting sekali, misalnya di dalam lontar pewacakan itu ada fase-fase membayuh nika. Nah, pertama mungkin fase pertama itu misalnya kalau mereka sudah ketus gigi ini ke dalam lontar. Sebab di lontar pewacakan itu tidak boleh kita membayuh mereka yang belum ketus gigi. Karena apa? Karena mereka yang belum ketus gigi itu, mereka belum terkontaminasi oleh subur dan asubur karma. Pranda menganalogikan itu ibarat orang yang tidak sakit panas dikasih dengan obat panas, dia tidak akan bisa memberikan dampak itu. Nah, kalau dia sudah ketus gigi, itu dianggap mereka sudah dewasa. Artinya mereka sudah tahu tentang subur dan asubur karma. Nah, disinilah pentingnya orang tua memberikan sebuah perhatian kepada putra-putranya itu. Penting sekali membayuh, karena itulah sebenarnya konsep Hindu. Memang ulang tahun itu sifatnya nasional, tetapi kalau membayuh itu ada korelasinya dengan Buana Agung dan Buana Alit itu. Sebab secara kenyataan kita mempunyai pura, rajin kita sudah sembahyang, rajin kita melaksanakan upacara upekara, ngodalin kayak apa itu ngantak linggih macaru. Nah, sekarang di dalam diri kita, pernahkah kita memberikan upacara pada diri kita, terutama perayangan yang ada dalam diri kita? Sesungguhnya perayangan yang ada dari kita itu adalah Sang Hyang Atma. Makanya inilah pentingnya membayuh itu sebagai salah satu wujud pengeruatan dalam konsep Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian manusia dengan manusia, dengan pawongan. Dengan membayuh itu menyebabkan orang menjadi sebuah adanya kesadaran mereka terhadap karakter-karakter yang mereka bawa, sehingga ada semacam kesadaran. Nah, contoh implementasi Pranda kasih misalnya, setelah mereka membayuh, mereka ada semacam perubahan kehidupan.
karakter mereka berubah, kemudian perilaku mereka berubah. Nah, ini menandakan menurut Pranda itu bahwa mebayuh itu sangat penting sekali. Selain mebayuh, juga ada yang sifatnya pengeruatan, melukat nggih. Penting sekali melukat itu. Misalnya hari-hari tertentu, apa itu Kajang Klion, apa itu Purnama Tilem. Sebenarnya mengelukat itu adalah untuk juga menghilangkan, itu dalam puja pengelukatan disebut dengan Wong Sidi Guru Strong Sausat Sarwa Wigena. Artinya segala wigena, artinya kekotoran. Sarwa Klesa, artinya ada semacam klesa, artinya pikiran, perbuatan kita yang klesa. Sarwa Wigena, Sarwa Klesa, Sarwa Papa, Sarwa Satru, Sarwa Upedrawa, artinya berdasarkan kelahiran. Winasaya nama. Berarti ini sudah akan menjadi diruat oleh kekuatan mantra itu. Karena apalagi kita mempergunakan sebuah simbol itu. Nah, simbol itu yaitu Banten, kan itu ada piranti-piranti Banten. Nah, Banten itu juga disebut dengan yantra atau simbol, kan itu pelinggih juga simbol, kemudian pertima juga simbol. Nah, seperti Pranda sampaikan ke sahananing Banten pinaka rupaning Sang Hyang Widi, sahananing Banten pinaka anggan tetui, anggan ide Batara, sahananing Banten pinaka ande buana. Nah, bila yantra itu diberikan sebuah mantra, Banten misalnya, dengan Banten Pemayuh, misalnya uku apa, uku Watu Gunung, harinya Sumo Manis, itu misalnya. Ketika diberikan mantra, muncullah tantra. Tantra itu artinya kekuatan. Kekuatan dibalik fungsi Banten itu yang sifatnya bisa menetralisir daripada catur bekal itu, suka, duka, lara, pati. Dan laranya ini akan dinetralisir oleh Banten itu dengan adanya mantra dan Banten. Ya, juga Banten ini harus berdasarkan Plutuk juga. Mantra ini harus sesuai dengan bebayuh itu. Makanya di dalam puja Pranda itu ada istilahnya Banten nganutin puja, puja nganutin Banten. Ini biar bersinergis, tidak boleh lebih mantranya kemudian Bantennya kecil. Ini mangga bersinergis pun iki, sehingga adanya sebuah kekuatan yang disebut dengan tantra. Tantris, ada unsur tantrisnya di sini. Kemudian selain unsur tantris juga ada unsur yadnya. Yadnya artinya pengorbanan suci, pengeruatan, kemudian ada yang disebut dengan pengeleburan. Nah, kemudian yoga terakhir. Yoga adalah pengendalian diri. Sebenarnya di dalam sastra nike nenten jewenten beberapa periode yang harus kita laksanakan dalam membayuh. Tetapi ketika sudah membayuh pertama kita lakukan ada perubahan-perubahan karakter, itu bagus sekali kalau apabila kita dalam limit waktu beberapa pautonan itu kita laksanakan membayuh, bagus sekali. Karena begini menurut Pranda ya. Sesungguhnya kita ibarat Pranda menganalogikan dulu dengan sebuah tanaman. Sebuah tanaman apabila kita sering memetik buahnya, kemudian bunganya, tetapi kita tidak pernah memberikan siraman berupa pupuk, nah ini akan menjadi gersang tumbuh-tumbuhan itu. Tetapi kalau kita sering memberikan pupuk, menyiram dengan air, nah ini tentu akan menjadi kesuburan tanaman demikian. Mawina di dalam upacara Bali, wenten istilahnya mupuk pedagingan, memberikan kesuburan pada tumbuhan itu. Nah,
Tetapi kalau mebayuh itu dilaksanakan secara rutin, ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap keseimbangan jasmani dan rohani anak-anak para umat dua ini puniki yang sampun tetap puniki boleh mebayuh punika sapunika menurut Pranda ini. Demikian para pemirsa sareng sami, sekilas tentang mebayuh nike. Memang di zaman mangkin niki dengan kehidupan yang sangat pelik ini tentu diharapkan orang tua itu untuk bisa memperhatikan putra-putrinya itu bila ada tanda-tanda yang istilahnya dalam kehidupannya tidak harmonis. Nah, ini perlu nangkil tunasang ring grieu ring ide sang meraga sulingge kira-kira bagaimana menurut pewacakan itu, karena kita saat di Pranda niki tetap atakan sastra kalingannya sastra suluh ikang Praba, karena Pranda berdasarkan sastra, karena Ratu Pranda makin enten dados jadi pacang istilahnya napi ngege dumon suara koneng nike artinya yang masuk akal. Mari kita sastra pakai rujukan, karena di dalam sebuah kekawin tantri disebutkan kutare manawa muang sastra destre matangian tanah nebaya makewah. Kalau sastra tatua-tatua yang merupakan warisan para leluhur kita jadikan rujukan, artinya kita dapat meminimalisasi daripada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi anak-anak atau bapak-bapak ibu sekalian yang ada semacam perubahan karakter atau jiwa yang mungkin tidak bisa diteropong dengan akal sehat atau dirasionalkan, tidak bisa itu, tetapi inilah sebenarnya mebayuh mempunyai fungsi untuk menenteramkan jiwa.